Saat ini mungkin kita masih sedikit nggak percaya kalau timnas Indonesia punya pemain-pemain yang secara level dan reputasi cukup dikenal di Eropa. Bahkan beberapa dari mereka juga dipercaya jadi kapten atau wakil kapten di klub masing-masing. Nah, contoh paling ideal so pasti adalah Jesus. Bek 24 tahun yang musim ini memang menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di sepak bola Italia. Yap, Abang Jai boleh dibilang adalah salah satu pemain belakang yang penampilannya terbilang konsisten, walaupun saat ini timnya masih ada di papan bawah. Dan terbaru Jai akhirnya berhasil memimpin rekan-rekannya untuk berhasil menang melawan Fiorentina di Giornata ke-36 dengan skor 2-1. Sebuah kemenangan yang untuk sementara membuat Venezia keluar dari zona merah. Hal yang pastinya disambut positif mengingat Jay sendiri telah berjanji akan berusaha semaksimal mungkin buat menjaga Venezia dari degradasi. Dan penampilan Jay di laga kali ini diketahui mendapatkan notis dari kiper Fiorentina, David De Gea. Di mana De Gea tentu nggak asing dengan Indonesia, karena di 2015 silam ia pernah berkunjung ke sini dan so pasti ia nggak nyangka jika ada pemain Indonesia yang benar-benar bisa konsisten tampil di Serie A. Di sisi lain ada kabar menarik soal Mesilkers yang baru aja mengeluarkan sebuah statement yang sebelumnya nggak banyak orang tahu. Selain bikin penasaran, jelas ini juga menjadi sebuah info menarik bagi tim pelatih timnas Indonesia agar Meis bisa benar-benar dimaksimalkan kualitasnya ketika membela Garuda. Selain itu ada pun kabar soal Emiliano Jonathans yang baru aja ketemu sama Meis dan dalam waktu dekat akan memberi konfirmasi soal kepastiannya buat membela Garuda atau enggak. Jesus sukses memimpin timnya untuk meraih 3 poin penting atas Fiorentina di Giornata ke-36. Tentu saja, kemenangan 2-1 ini untuk sementara mampu membuat Venezia naik ke posisi 17 klasemen sementara atau batas akhir zona aman dari degradasi. Nah, tinggal 2 laga sisa melawan Cagliari dan Juventus. Meskipun berat, tapi jika semisal Venezia mampu menang dari salah satu match tersebut, kemudian Lecce kalah sekali aja, ya udah mereka aman, kan gitu. Itulah kenapa Jesus terlihat begitu menggebu-gebu ketika duel melawan para pemain La Viola. Karena ya gimana, dia ini kapten sehingga apapun caranya dia harus melakukan segala hal untuk menjaga mentalitas rekan-rekannya. Dan sejatinya itulah salah satu atribut yang membuat Jesus menjadi incaran banyak tim di bursa transfer musim panas mendatang. Yap, di laga tersebut Jay mampu mencatat 8 defensive action, 2 clearance, dan 5 ball recoveries. Namun di luar dari statistik yang ada, apa yang diperlihatkan Jay seolah membuktikan juga ia siap naik level di musim depan. Meskipun di satu sisi Jay akan tetap memutuskan bertahan di Venezia andai tim tersebut bertahan di Serie A musim depan. Yap, Jay sendiri udah pernah bilang kalau dia akan menjadikan Venezia sebagai prioritas dan berjuang untuk menjaga tim ini biar nggak terdegradasi. Dan semisal Venezia aman, ya udah nggak ada masalah juga Jay memutuskan buat bertahan. Karena satu, dia udah dipercaya jadi kapten. Kedua, so pasti jaminan menit bermainnya aman. Ketiga, walaupun main di tim kecil, tapi dia bisa terus belajar dan melawan penyerang-penyerang kelas dunia, sehingga ketika pada masanya ia pindah, ia udah benar-benar jauh lebih matang dan siap. Dan itu sama sekali nggak apa-apa, asalkan ya tadi Venezia tetap stay di Serie A. Tapi kalau terdegradasi, besar kemungkinan Jay akan tetap pindah karena biar gimana pun ia pasti ingin terus main di top level, kan gitu. He stands resolute, no fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain J, unwavering light.
No opponent too strong to incite. With courage in his heart. Nah, di luar itu tadi, apa yang ditampilkan Jay diketahui cukup membuat David De Gea terkesan. Sebab ia pun juga nggak asing dengan namanya Indonesia lantaran di 2015 silam, kiper asal Spanyol tersebut pernah berkunjung ke Bali. Dan De Gea diketahui cukup kagum karena ada pemain timnas Indonesia yang bisa tampil konsisten di Liga Italia yang merupakan salah satu dari 5 liga top Eropa. Terlebih Fiorentina sendiri memang dikabarkan jadi salah satu tim yang berminat untuk mendatangkan Jesus. Mengingat back senior mereka, Pablo Mari yang telah berusia 31 tahun, penampilannya sering naik turun. Lead us forward in the darkest night. Jay, our captain, guiding with might. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and trying. Sementara itu ada kabar menarik dari May Silkers yang baru aja merayakan ulang tahunnya ke-24. Yap, May sendiri bercerita kalau dia punya sebuah fakta yang sejatinya belum diketahui semua orang, di mana ia mengaku kalau sebenarnya dia bukanlah bek murni, karena sebelum paten di posisi tersebut, May sejatinya adalah seorang gelandang tipe nomor 10 yang gemar membawa bola. Itulah sebabnya, sebagai center back, May tak ragu ketika harus keluar membantu serangan atau mulai proses build up. Dan itulah yang diketahui membuat semua orang, mungkin termaksud tim pelatih timnas Indonesia, untuk menaruh Mace di posisinya, agar ia tetap bisa bermain sesuai tipenya. Saya pergi ke Sparta Nikkard pada usia 8 tahun, dan saat itu saya bermain sebagai pemain nomor 10. Orang-orang tidak akan menduganya sekarang, tetapi saat itu saya sangat suka menggiring bola dan mencetak gol. FC Twente juga merekrut saya sebagai pemain nomor 10. Setelah itu, saya segera ditempatkan di posisi bek tengah. Awalnya saya tidak senang dengan posisi itu, tetapi pada akhirnya itu adalah pilihan yang tepat dari pelatih saya. Ungkap Mace dikutip dari Twente Insight. Yap, merujuk pada fakta yang ada ketimbang ribut antara fans Rido dan Mace, ya udah nggak ada salahnya. Semisal nih, Mace ditaruh di posisi fullback seandainya Kevin Dix beneran nggak bisa main. Nah, dengan Mace di posisi itu, selain dari aspek bertahan, hobinya yang sering banget ikut nusuk ke depan, itu juga bisa jadi senjata alternatif. Dan suka nggak suka, penampilan Mace pasca pulih dari cedera beneran keren. Terbaru di laga versus FC Utrecht, Mace kembali jadi pilar penting di balik kemenangan 2-0 Twente. Akan tetapi yang bikin fans timnas salfok, ya so pasti pertemuan Mace dan Miliano Jonathans di atas lapangan. Dan Mace sendiri juga pastinya tahu kalau Miliano adalah salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI. Hanya saja, Miliano pernah bilang kalau ia akan memberikan jawaban tepat di akhir musim, yang mana artinya itu bentar lagi, dan mudah-mudahan Juni bisa gas OTW Jakarta buat urus berkas, kan gitu. Tapi dari semua hal dari pertemuan itu, yang paling lucu so pasti pas lihat Mace sok-sokan mau kepo sama kondisi Miliano yang abis benturan. Yalah Mace, kok ya sempet-sempetnya gitu loh. Bentukanmu itu loh lucu pol. Tapi nggak apa-apa, utama bebas, kan gitu. Ready to face the world and try. On the field, he stands resolute. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More is spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and try. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and try.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya selamat deh buat kemenangan Venezia. Moga-moga aja tim ini bisa tetap bertahan walaupun itu pasti nggak gampang, kan gitu. Dan buat Abang Jai, apapun nanti keputusanmu di bursa transfer, jelas yang bisa kami lakukan sebagai fans timnas yang mendukung dengan maksimal. Toh Mimin pribadi sendiri yakin kalau kualitas CSS ini nggak kalah kok sama back-back lainnya di Serie A. Terutama kalau dia misal gabung sama tim seperti Fiorentina, Torino, Udinese, ataupun Como misalnya, kan gitu. Lalu untuk My Silkers, semoga musim ini bisa berakhir manis dan semisal pindah tim, kamu juga bisa dapat tim yang bisa memberikan garansi menit bermain yang cukup. Dan kalau di timnas, dah lost doll aja, main sesuai dengan kapasitas yang kamu miliki. Gak usah peduliin cangkem atau jempol orang-orang yang bisanya nyudutin kamu. Pokoknya wani perih deh, kan gitu. Kemudian buat Miliano, yuk ditunggu yuk. Dan mudah-mudahan timnas bisa paling enggak melaju ke round 4 sehingga prosesmu bisa lebih satset. Dah pokoknya buat semua elemen timnas, sehat-sehat ya, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.